Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam, Bapak Fikri Farihin SPDI, dan juga yang saya amat banggakan dan sayangi teman-teman kelas 2B non reguler PBA-PAI, dan juga teman-teman kelompok saya yang amat sangat membanggakan. Semoga apa yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya Dila Rosita, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan mengenai qada dan qadar dalam perspektif ilmu kalam. Baik, sebelum saya bacakan susunan presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan latar belakang makalah yang sudah kita buat bersama-sama ini. Makalah ini membahas konsep qada dan qadar dalam perspektif ilmu kalam, menjelajahi berbagai pandangan dan perdebatan yang muncul seputar kedua konsep fundamental dalam Islam ini. Konsep qada dan qadar merupakan pilar penting teologi Islam, penanaman yang tepat tentang keduanya untuk memahami hubungan antara kehendak Allah SWT dan kebebasan manusia. Baik, mungkin itu dapat sedikit menyinggung tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan membacakan beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah definisi qada dan qadar, yang kedua perbedaan pandangan qada dan qadar dalam ilmu kalam, dan yang ketiga implikasi qada dan qadar terhadap kehidupan. Untuk mempersingkat waktu, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu definisi qada dan qadar, yang mana hal ini akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai pemateri 1. Qada secara bahasa adalah ketetapan atau keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ilmu kalam, qada merujuk pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan sejak zaman azali, yang mana hal ini meliputi segala aspek kehidupan yang entah itu bersifat umum ataupun bersifat khusus. Nah, qada ini sudah ditetapkan dari sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Adalah zaman ketika sebelum diciptakannya alam semesta. Nah, maka memang benar adanya bahwasannya qada itu sudah ada dari sebelum kita lahir, dari sebelum kita tercipta. Nah, kemudian qadar itu adalah tindakan Allah dalam mewujudkan ketetapannya, atau yang disebut tadi kita qada ya. Maka kalau qada itu ketetapan Allah atau keputusan Allah, sedangkan kalau qadar itu adalah tindakan perwujudan dari yang qada tadi. Nah, dalam istilah luas, qadar merujuk pada tindakan Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan ketetapannya. Ini mencakup seluruh proses penciptaan dan pengaturan alam semesta, termasuk segala peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalamnya. Qadar bukan hanya sekedar kejadian, tetapi juga mencakup sistem sebab dan akibat yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ketetapannya. Maka kita pernah mendengar tentang ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, si qadar ini itu nanti akan menjelaskan mengenai spesifiknya qadar ini adalah tindakan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi karena sebab dan akibat ya. Qadar menunjukkan bagaimana kehendak Allah dijalankan dan diwujudkan dalam realistis dengan segala ketentuan dan kompleksitasnya.
Konsep ini menekankan peran Allah Subhanahu wa taala yang aktif dan langsung dalam mengelola alam semesta dan kehidupan manusia. Seperti halnya qada, pemahaman tentang qadar juga bervariasi. Nah, jadi qada dan qadar itu definisinya bervariasi ya teman-teman, tergantung dari pemahaman atau madhab dalam ilmu kalam. Nah, ini hanya sedikit saja penjelasan dari saya yang mungkin bisa mengasah menggelitik sedikit tentang qada dan qadar sepengetahuan ilmu kalam. Jadi teman-teman bisa nanti untuk lebih lanjutnya bisa browsing atau cari di kitab-kitab, di buku-buku ilmu kalam, silahkan. Baik, untuk presentator yang kedua saya persilakan kepada Mbak Rifa Rismana yang akan menjelaskan tentang perbedaan pandangan qada dan qadar dalam ilmu kalam. Kepadanya layar dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Dila Rosita. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yang mana di sini membahas mengenai perbedaan pandangan qada dan qadar dalam ilmu kalam. Nah, perdebatan seputar qada dan qadar telah melahirkan beberapa aliran pemikiran utama dalam ilmu kalam. Yang pertama di sini yaitu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, madhab ini menganut pandangan yang moderat dan seimbang. Mereka mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan segala sesuatu atau qada. Tetapi juga mengakui kebebasan manusia dalam memilih dan bertindak, yaitu ikhtiar. Nah, kebebasan manusia bukanlah pertentangan dengan qada dan qadar, melainkan merupakan bagian integral dari rencana Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menolak ekstrim Jabariyah dan Qadariyah. Nah, sedangkan Jabariyah di sini yaitu aliran yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan sama sekali. Segala sesuatu termasuk perbuatan manusia telah ditentukan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebagai alat yang digerakkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, pandangan ini dianggap ekstrim dan bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab dan moral manusia. Nah, selanjutnya Qadariyah. Aliran ini berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak dalam bertindak. Perbuatan manusia tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan sepenuhnya berasal dari kehendak manusia sendiri. Mereka menolak konsep qada dan qadar sebagai bentuk penentuan ilahi. Pandangan ini juga dianggap ekstrim karena mengabaikan peran Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri ketiga, yakni Mbak Nurul Aini. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi qada dan qadar terhadap kehidupan. Pemahaman yang tepat tentang qada dan qadar memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehidupan seorang muslim. Di sini yang pertama yaitu bisa meningkatkan kekuatan atau ketaatan dan kepasrahan. Menerima terhadap qada dan qadar mendorong sifat taat dan pasrah kepada Allah. Segala peristiwa baik itu maupun baik suka maupun duka dianggap sebagai takdir dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu mendorong usaha dan doa. Meskipun segala sesuatu telah ditentukan, manusia tetap diwajibkan untuk berusaha dan berdoa. Usaha merupakan bagian dari qadar, sedangkan doa merupakan bentuk ikhtiar untuk memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang nomor 3 yaitu bisa menumbuhkan sikap optimisme dan ketentraman. Nah, pemahaman yang seimbang tentang qada dan qadar dapat menumbuhkan sikap optimisme dan ketentraman hati. Manusia dapat menghadapi hidup dengan lebih tenang karena percaya bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah. Dan yang nomor 4, menegaskan tanggung jawab moral. Konsep qada dan qadar tidak menghapus tanggung jawab moral manusia. Manusia telah bertanggung jawab atas pembuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang nomor 5, menumbuhkan sikap optimisme, yakin bahwa sesuatu yang telah diatur Allah Subhanahu wa taala dapat menumbuhkan optimisme. Seorang dapat menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Dan selanjutnya di sini bisa mencegah sifat takabur dan pesimisme. Memahami qada dan qadar dapat mencegah sifat takabur, sombong dan pesimisme. Kesuksesan dan kegagalan tidak lagi dilihat sebagai hasil usaha manusia semata, melainkan sebagai bagian dari rencana Allah. Hal ini mendorong rasa rendah hati dan ketergantungannya kepada Allah. Bisa terus selanjutnya menghindari ekstremisme. Pemahaman yang seimbang tentang qada dan qadar penting untuk menghindari ekstremisme, baik jabariyah atau menolak kebebasan manusia maupun qadariyah atau menolak takdir. Keseimbangan antara keduanya, manusia dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Secara keseluruhan, implikasi qada dan qadar dalam kehidupan menekankan pentingnya keseimbangan antara manusia dan ketetapan Allah, serta menumbuhkan sikap tawakal, kesabaran, optimisme, dan tanggung jawab moral. Pemahaman yang benar tentang kedua konsep ini dapat membawa kedamaian batin dan kekuatan spiritual dalam menjalani kehidupan. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.